Saya teman-teman di VT kali ini, gue akan breakdown sama teman-teman. Kita akan mulai bahas masalah terkait English atau side spin atau efek kanan kiri, apapun bahasanya sama teman-teman. Di prinsip VT kali ini, materi dasar yang gue mau share adalah perbedaan backhand dan forehand English. Prinsipnya apa beda dari dua prinsip dasar English tersebut, dengan tujuan dasar nomor satu, kalau teman-teman akan menguasai konsep yang namanya backhand dan forehand English, maka tujuan nomor satu adalah teman-teman akan membangun kecenderungan untuk memperkecil adanya kompensasi aiming, ya. Ketika di sini kan semua selalu teman-teman paradigmanya taunya kalau ketika ditembak ada posisi aiming, terus kalau teman-teman mau apply English maka di titik situ mungkin angle-nya atau aim line alaminya harus ditebelin atau ditipisin and so on and so on. Ketika teman-teman nanti memahami konsep dasar perbedaan antara backhand dan forehand English, maka tentunya di titik situ teman-teman akan mulai belajar untuk hampir bahkan tidak perlu melakukan kompensasi sama sekali. Artinya apa? Saya harap moga-moga material hari ini bisa memberi kontribusi sama Anda untuk tidak lagi bertanya stick ini low deflection nggak, stick itu low deflection nggak, and so on and so on. Oke? Nah, sekarang teman-teman, prinsipnya sekarang saya akan breakdown dulu sama teman-teman perbedaan forehand English dan backhand English. Tapi sebelumnya, mari kita masuk dalam skenario bola yang dimana skenario sampel ini akan saya repeat terus-menerus. Ada skenario bola tembakan pendek dan ada skenario bola tembakan panjang. Oke? Prinsip yang saya pengen sharing sama teman-teman adalah, oke, sekarang kita tahu, kita balik sedikit ke basic, bola target dan pocket. Setelah itu kita punya penentuan aim line-nya di sini. Maka di titik sini teman-teman orientasi dari pemahaman atau penguasaan yang namanya forehand dan backhand English punya tujuan adalah bagaimana ketika saat kita melakukan eksekusi tembakan ini, contohnya dengan efek, misalnya efeknya inside English, artinya efek kanan di posisi skenario saya. Di titik sini sebenarnya efek apa yang harus kita pakai antara forehand dan backhand. Tapi sebelumnya prinsipnya teman-teman harus paham, artinya di titik sini ketika kita bicara aim line, maka di sini adalah saat kita punya satu set aim line yang sama. Terkadang skenario tembakan ini aim line-nya adalah di sini, ya. Nah, mari sekarang kita mulai bahas perbedaan antara forehand dan backhand. Teman-teman, kita start pertama dari yang namanya backhand English. Backhand English prinsipnya adalah sederhana. Pada saat kita membentuk aim line dan postur kita sudah kita bangun visual alignment dengan si aim line tersebut, maka yang namanya backhand English adalah posisi ketika poros bridge tidak bergerak sama sekali, namun kita melakukan pivot dengan keseluruhan postur badan kita. Jadi upper frame kita bergeser total, sehingga prinsipnya di titik sini yang bergeser itu adalah hanya ujung tipnya dari poros center cue ball. Ini dinamakan dengan backhand English. Sedangkan teman-teman, kalau kita bicara yang namanya forehand English, kita bicara masuk ke skenario yang sama, kita bentuk dari aim line yang kita sudah putuskan, kita bentuk postur. Forehand English prinsipnya adalah seluruh poros, bukan seluruh poros, tapi posisi dari line lurusnya bridge yang kita rubah, teman-teman. Sehingga di titik sini poros bridge juga ikut bergeser sesuai dengan arah orientasi efek yang kita mau ambil, ya. Jam 3, 1 tip, 2 tip, center, jam 9, 1 tip, 2 tip. Oke, maka di titik sini tentunya teman-teman akan bisa lihat gerakan dasar yang harus dibangun ketika membangun forehand adalah commit to the line, shifting bridge-nya. Ini untuk forehand English. Sementara untuk backhand English, start dari center, yang kita tilt adalah keseluruhan badan kita. Nah, sekarang kita akan bicara skenario masalah kapan kita pakai forehand English, kapan kita pakai backhand English. Teman-teman, prinsip dasar rumusan dari teknik lepasan berdasarkan teori inersial dan energi transfer. Yang namanya forehand English biasanya kita akan gunakan dalam skenario di mana tembakannya relatif jarak antara cue ball ke bola targetnya relatif pendek. Dan yang kedua, ketika memang relatif pada jarak seperti ini kita membutuhkan speed yang cenderung medium low. Membentuk postur, double checking kembali aim line alaminya, dan saya akan shift bridge saya 1 tip ke kanan tanpa merubah sama sekali posisi aim line alami, release dengan low speed. Itu adalah skenario ketika kita menggunakan forehand English. Sementara kita masuk di skenario backhand English. Backhand English, teman-teman, prinsipnya sering dibutuhkan dalam skenario di mana tembakannya cenderung memiliki lebih banyak jarak dan di mana juga secara natural tembakan tersebut akan membutuhkan speed yang relatif lebih tinggi. Di titik sini saya akan kasih ilustrasi yang sama. Commit, find the line, visualisasi, turun tanpa melakukan kompensasi sama sekali, kita mencari line alaminya.
Dengan posisi tip masih di center. Setelah kita lock, tilt habis, lepas dengan speed power. Ya, seperti yang teman-teman lihat, posisi aiming tidak berubah dan inside English-nya berhasil kita eksekusi. Oke teman-teman, semoga VT kali ini lumayan berguna untuk supaya teman-teman masuk dalam proses pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana meng-apply English dengan teknik forehand, backhand English, penguasaan speed, sehingga teman-teman tidak terlalu terfokus sama faktor orientasi masalah peralatan. See you!